Mimpi, kemudian dibawa jadi doa, kemudian ada aksi. Sekecil apapun itu aksi namanya. Saudara pengen bawa duha, itu udah aksi. Aksi dalam bentuk doa dan seterusnya. Kalau yakin, insya Allah saudara akan diterima menjadi sopir. Mobilnya Alfa. Loh, perjalanan sudah dimulai loh. Perjalanan sudah dimulai. Sebagai bingkai perjalanan, sebagai perjalanan panjang, oh jabanin, belum lulus ini kuliah, terima saja sudah. Sempat nyupirin saya punya anak, sempat Pak. Kalau sempat setir, kamu kuliah pagi, siang, apa sore? Udah enggak Pak, enggak bayaran Pak. Enggak bayaran, mimpi punya Alphard itu. Sudah DO Pak. DO. Jadi sekarang cuti, betul lagi cuti. Oh, sopirin anak saya dulu, sopirin mobil Alphard. Dan dilala gitu ya, kalau kata orang Jogja dilala ya. Dilala kebetulan ya semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, parkirannya penuh. Apa kata si pemilik mobil ini? Kamu bawa pulang saja. Nanti kapan-kapan saya panggil kamu kemari. Subhanallah. Kalau orang ini bilang, saya boleh nggak minjem buat bawa ibu saya? Oh boleh. Boleh naik di bawah, boleh naik di atas, boleh di mana aja. Silakan bawa. Allah udah jawab loh. Terus aja berdoa sambil nyetir, sambil sholawat. Di dalam mobil yang ngapal Quran. Sopir saya Sariman, itu ngapal Quran. Sopir saya Allah Sariman, ngapal Quran. Sebentar lagi beliau akan naik pangkat, naik derajat, memimpin pesantren Darul Quran di Riau sana. 13 hektar lahannya, insya Allah. Sariman bilang, saya nggak punya ilmunya Pak Ustaz. Saya bilang, kamu udah punya yang punya ilmu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Minta sama Allah. Kalau kamu nanti selesai 30 juz, udah nggak pantas saya merintah kamu lagi, karena berarti saya merintah Quran. Saya punya 2 sopir, dua-duanya ngapal Quran. Subhanallah. Yang satu sopir istri saya kaya ya. Aja kan? Ya, makanya ini tergantung dulu jadi mahasiswa, tergantung dulu jadi siswa. Nabung amal soleh dari kecil, nabung amal soleh dari remaja. Yang baru kita omongin baru 1 bab, namanya sodako. Namanya sodako baru dari 1 bab. Terus kayak apa tuh tabungannya? Kalau saudara tidak ambil-ambil. Kalau saudara tidak ambil-ambil kayak apa coba? Coba sekarang semua keluarkan duitnya dari kantong. Semua seperti saya begini. Tes. Ayo coba hitung. Ya Allah Mbak, itu 1000-an semua. Loh, nggak apa-apa ya nggak? Namanya mahasiswa. Ya, mahasiswa. Deh semua. Coba atasin duitnya. Mau lihat. Duit saya ini berapa? Sebentar saya hitungin. Mas Donat bisa bantu saya Mas Donat? Coba kita lihat. Coba kita lihat Mas Donat. Ini coba berapa? Ustaz, ya ampun. 1000 kabeh. Ada 50-nya tuh. Coba Mas. Ada berapa itu? Lihat nih. Saya sedekahkan ini. Lah iya, ada berapa itu? Ada berapa ini? Enggak tahu. Total semua. Hitung. Hitung ya. Saya hitung ya. Sini Mas, berdiri. Diri, biar masuk TV. 4, 5, 6, 7, 8. Wah ngelir ya. 10. Ada 100.015, ada 125.000. 125.000 tepuk tangan buat Mas ini. Siapa namanya? Alibaba. Oh, Alibaba. Karpetnya mana? Karpetnya. Permadaninya mana? Mas, duitku berapa coba hitung? Ini ya. Ya, Ustaz ya. Nih 125.000. Berarti kan dia punya hak 1.250.000. Tapi Allah tidak bayar nih umpama. Sedekah pagi ini Allah tidak bayar besok, tidak bayar besoknya, tidak bayar besoknya lagi, tidak bayar lagi bulan depan, tidak juga sekarang.
tidak bayar tahun depan, tidak bayar tahun depannya lagi. Percaya, bunga dari Allah itu bukan harian, bukan jaman, bukan menitan, tapi detikan. Ini kayak apa nih 125.000 kalau Mas Alibaba kemudian tambahin lagi besok, tambahin lagi minggu besok, tambahin lagi bulan besok, tambahin lagi tahun depan. Contoh saya begini, contoh saya. Mas Sabtu mana? Bisa bantu saya Mas Sabtu? Kita tanya Mas Sabtu. Beliau adalah pemenang wirausaha mandiri yang pertama. Tepuk tangan buat beliau. Tahun 2007. Tahun 2007. Ini Mas Sabtu. kita nih. Oh, ini kos buatan kita. Oh, subhanallah. Mas Sabtu, kalau di tangan manusia, 125.000 dibelikan kaos Mas Sabtu buat dagang, kira-kira jadi berapa kaos? Kalau paling dua kaos, 2 atau 3 kaos. Oke, 3 kaos ya. 3 kaos itu kalau dijual dia jadi punya untung berapa? Sekitar 75.000. Oke, dia bakal punya untung 75.000. Lihat. Duit ini tidak dipakai modalnya dan tidak dipakai pula keuntungannya. Berarti tidak 125 lagi. Jadi berapa? 1.250.000. Wih, jadi berapa? Ini kita bicara kalau kita di dunia. Kita bicara saya. Kalau duit ini diserahkan ke saya, berapa saya bisa kasih kepada Mas Alibaba? Kita akan lihat bagaimana Allah yang bekerja. Kalau saya saja sudah seperti ini. Mas Sabtu bilang, kalau serahkan ke Mas Sabtu 125, maka ini akan jadi 75.000. Jadi 125 tambah 75, 200.000. Umpama ini jadi 200.000. Contoh, pegang. Oke. Sini 200.000. Oke. Mas Sabtu nanya kepada Mas Alibaba, kira-kira pertanyaannya, ini aku kasih sampean atau aku jalankan lagi? Coba tanya. Ini tak kasih kowe, ya kan? Apa tak puter meneh? Putar meneh. Oke. Putar meneh. Saya. Iki apa tak kowe kasih? Apa? Enggak usah. Udah. Oh, belum belajar ini. Iki tak kasih kowe. Opo tok putar meneh. Putar. Mas Sabtu, kata Mas Alibaba, ini diputar. Ya. Ini diputar. Berarti jadi berapa kaos? 5 kaos. Kalau 5 kaos kira-kira untungannya jadi berapa? 5 kali 25. 5 kali 25, 125. Si, lihat. Jadi 325. Mana sini? 300, sini 25-nya. 25. Uang pas saya masuk. Oke, 325. Terus tanya lagi. Iki ono uang, ada uang 325.000. Mau kamu ambil semua modalnya atau tak putar lagi? Putar lagi. Invest lagi berarti. Nih dia, invest lagi. Loh iya, ini cara berpikir. Jadi jangan putus asa. Kok nggak dibalas sama Allah? Allah nggak perlu nanya. Kalau Allah nanya sama dia pasti pingsan. Alibaba, kamu sudah sedekah 125.000. Yang datang malaikat ini, gitu. Ya mesti pingsan toh? Iya. Oke. Sekarang yang ada 325 berarti kira-kira bisa 8 kaos. 8 kaos. Kurang lebih ya. 8 kaos kali 25 berapa? 200.000. 325 tambah 200.000? 525. 525. Lihat sini. Lihat. Nggak ada yang ngalahin bisnis sedekah. Tidak ada yang mengalahkan bisnis sedekah. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencarikan pembelinya dan mengawinkan dia juga dengan penjualnya. Lagi-lagi kemudian Mas Alibaba ditanya, mau dijalankan lagi ini duit atau panjenengan ambil? Lagi-lagi Alibaba bilang, teruskan. Kira-kira 1-2 tahun jadi berapa 125.000 di tangan Mas Sabtu hari. Apalagi di tangan Allah Azza wa Jalla. Dari sekarang rajinin sedekahnya.
Ada yang bawa buku saya? Mana sini? Mana sini? Oke. Oh, bawa 3. Wah, subhanallah. Masya Allah. Mantap. Buku apa ini? Saya bawa buku Boleh Sing Ngarep Belajar Tentang Sedekah. Ini dia bukunya. Saya punya buku Undang Saja Allah, Belajar Syukur, Belajar Yakin. Oh, subhanallah. Siapa namanya, Mas? Nama saya Tony Irmawan dari Besi, Jalan Kalian kilometer 13. Saya punya website abengrabani.com, anak bengkel yang taat beragama. Anak bengkel. Udah nikah belum? Kebetulan saya masih jomblo bahagia. Ya. Apa? Jojoba, jomblo bahagia. Oh, ada aja saya. Ada yang berani? Ya. Ini jomblo loh, ada yang berani? Ada yang ngacung, ada ibu-ibu tuh 40 tahun. Alhamdulillah, Rasulullah sama Khadijah toh. Alhamdulillah, Mas. Ini beli buku ini. Ya. Terinspirasi apa? Tentang ketika perjalanan hidup seorang Yusuf Mansur di trali besi. Dari sepotong roti, berbagi dengan semut, mendapatkan nasi padang. Yang mana Ustadz? Yang mana? Sedekahnya mana? Saya bawa spanduk. Bawa spanduk? Saya punya namanya Boy Mart. Akan saya buka. Sebentar. Ya. Luar biasa nih anak muda ini. Siap betul ini. Tepuk tangannya dong. Lihat, ini menarik. Coba perhatikan. Boy Mart, Gelia Herbal, solusi sehat keluarga Anda, jualan pulsa all operator, jualan lontong. Jualan kelontong. Lihat, sebagian penghasilan akan disalurkan ke PPA Al-Quran, rumah yatim, dompet duafa, sedekah rombongan. Tepuk tangan buat apa ini namanya? abengrabani.com. Subhanallah. Ini Keren. Subhanallah. Ini sebagian ada duit saya berkumpul, ada duit Mas Alibaba berkumpul. Mana semuanya? Duitnya mana? Taruh di atas. Biar dulu kamera. Shoot dulu teman-teman, jangan turun dulu. Oke, siap. Sekarang ini taruh di bawah. Jangan taruh di kantong lagi. Menandakan bahwa begitu saudara nanti keluar dari lapangan ini, keluar dari gor ini, tidak bawa lagi yang di kantongnya. Nyesalkan, aduh semua. Diam-diam mata ngeliatin saya, tapi tangan diam-diam satu. Oh subhanallah. Siapa namanya sayang? Abdurrahman. 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 Siapa namanya? Dudu gitu aja. Oh Dudu. Subhanallah. Dudu makasih ya. Insyaallah. Sama-sama ya. Dudu nih sedekah banyak banget tuh. Ada 222.500. Tepuk tangan yang mulia. Subhanallah. Mas Abdul, monggo silakan duduk dulu. Mas Alibaba, Mas Abeng tadi, Mas Sabtu, Mas Nono, saya dan kita semua sudah mengikrarkan diri akan bersedekah. Nanti saudara-saudara semua yang dirahmati Allah, jangan saudara berhenti. Itu dia. Saya ini telat mulainya. Telat. Saya mulai mengenal sedekah baru di tahun 98. Tapi jadinya seperti ini atas izin Allah. Siapa sih Yusuf Mansur? Oh, enggak, memang bukan siapa-siapa. Tapi buat adik-adik, maaf pemirsa, kalau buat adik-adik insya Allah, mudah-mudahan Allah sudah memilihkan kita menjadi suatu hasanah. Berat, menjadi inspirasi itu berat. Harus ada konsistensi. Tapi saya memberitahu adik-adik saya ini pemirsa, saya yang baru memulai di tahun 98 seperti ini. Bagaimana saudara-saudara yang masih kayak Alibaba tadi, seperti Abeng yang masih muda, seperti Dudu yang masih kecil. Allahu Akbar, gak kebayang sama saya. Jadi apa saudara-saudara itu nanti? Syarat dan ketentuan berlaku. Jangan berzina, jangan pegangan pacar. Jangan kalau pacaran tuh jangan pegangan, pakai sarung tinju.
Ya, kalau pergi kemana-mana pakai masker supaya tidak bisa ciuman, pakai kemudian kacamata kuda supaya tidak bisa saling pandangan, mulut plester pakai jahitan supaya nggak sempat lagi memuji, lalu lupa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pergi kemana-mana sama pacar, borgol kaki dan tangan supaya juga nggak bisa berduaan. Syarat dan ketentuan berlaku. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Segera menuju ke masjidnya Allah. Nggak kebayang saya. Baik, satu, nabung sedekah. Pemirsa, yang kedua, nabung ilmu. Saya Yusuf Mansur atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari mulai saya ingat belajar udah nabung ilmu. Buku-buku tuh nggak nunggu nanti selesai, langsung selesaikan. Jadi begitu tiba ujian, udah nggak perlu lagi gedebak-gedebuk, udah santai. Saya atas izin Allah termasuk yang paling cepat mengerjakan soal-soal masuk perguruan tinggi negeri. Nih, kecepatan saya saat itu. Nggak usah tepuk tangan yang ini. Nggak ada yang perlu dibanggakan. Ini hanya contoh saja. Saudara belajar speed reading, saudara belajar quantum reading. Insya Allah di Primagama itu disiapkan nanti, insya Allah. Belajar speed reading, cepat baca. Quantum reading, bicara bagaimana membaca lalu kemudian menguasai. Nih, saya ingat ketika kemudian masuk perguruan tinggi, tes di kampus yang bersangkutan, kampus yang saya sayangi karena Allah. IAIN dulu namanya, belum UIN. IAIN, Institut Agama Islam Negeri, Syarif Hidayatullah, Jakarta. Saya duduk di bangku belakang, sesuai dengan nomor. Kemudian kakak kelas masuk kira-kira berdua bertiga. Yang satu orang ceramah dia. Ceramah. Ngasih sambutan, ngasih prolog, ngasih mukaddimah, ngasih motivasi. Sementara yang dua bagian soal kan. Saya ngelihat soal nih, udah selesai. Langsung saya isi. Terus saya isi. Bagian selesai, lalu kakak kelas nih, senior atas izin Allah di depan kelas kami. Oke, selamat mengerjakan soal. Ingat, kita tidak ada toleransi buat yang macam-macam. Saya ada di sini dan Allah juga ada di sini. Selamat mengerjakan tugas. Mudah-mudahan saudara menjadi bagian yang terbaik dari IAIN di tahun yang akan datang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya keluar bawa soal, bawa yang udah dikerjakan sama saya. Saya bilang, Kak, saya sudah selesai. Dimarahin saya. Kamu bercanda ya? Bercanda gimana? Saya sudah selesai. Bercanda ini. Soal saja baru kami bagikan. Hari kedua, saya datang lagi kan. Dibagiin lagi, deng. Kakak kelas prolog lagi, mukaddimah, caranya segala macam, oke? Loh, saya kan sudah ikut bimbingan belajar. Ini memang yang membedakan saya. Saya begitu mau masuk IAIN, saya ikut bimbingan belajar yang diselenggarakan oleh kampus. Saya cari bimbingan belajar di mana yang bisa kemudian saya mengerjakan soal dan lain-lain. Jadi bukan cuma saya kemudian menyelesaikan seluruh mata pelajaran di bangku sekolah aliyah, tapi saya juga cari cara, cari solusi, cari kemudian yang lain seperti Primagama punya smart solution dan lain-lain. Lah lagi kemudian jalan, saya udah selesai duluan. Diomelin lagi. Oh kamu nih ya, yang kemarin diomongin sama yang lain ya. Coba periksa dulu. Saya bilang gak usah diperiksa, yakin saya. Tidak usah diperiksa, yakin saya. Dah, ini saya ngomong pakai data loh ya. Bisa dicek. Nomor induk saya 1924109720. Ini nomor induk saya, masih saya ingat loh. Padahal saya angkatan tahun 92. Tapi nomor induk saya masih saya ingat. 1924109720. Bisa saudara cek IPK saya berapa? 4,5. Tawan bohongnya kan. Mana ada 4,
Hari ketiga, ingat saya, hari ketiga kakak kelas sepakat, yang satu ini jangan dibagiin dulu. Karena kalau dibagiin dulu dia seperti ngeledek kita. Udah langsung keluar aja. Itu dia ini nggak mikir, nggak mau masuk YIN kali. Begitu saya dengar kalimat mereka semua. Begitu pengumuman tiba, saya dengan gagah berani, dengan yakin habis sholat duha, sholat hajat dan bla bla bla, doa ibu, doa segala macam, apalagi ayah saya, paman saya berdoa di Multazam supaya saya diterima di perguruan tinggi negeri yang namanya YIN. Saya lihat itu pengumuman, alhamdulillah, nangis saya nggak ada namanya.